Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue guys. Kali ini gue cuma mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan speedometer digital universal ini guys. Universal ini ya guys ya. Nah, ini gue udah pakai kurang lebih 7-8 bulanan ya guys speedometer ini. Nah, di sini gue mau bahas masalah kelebihan dan kekurangannya ini. Kebetulan lagi gua bongkar, gua mau rapiin guys speedometernya. Nah, ini lagi gua bongkar. Kenapa gua bongkar mau rapiin? Karena sebelumnya gua bersihin itu kan saat gua bongkar, nah prem bawaannya speedometer digital ini patah guys. Ini gua ganti pakai yang kaca ala kadarnya, jadi kelihatan kurang rapi ya. Ini mau gua rapiin lagi, cuman kali ini gua cuma mau bahas dulu kekurangan dan kelebihannya. Oke, langsung aja ke topik pembahasan ya guys. Jadi selama ini gue pakai nggak ada masalah ya. Ini speedometer termasuk bagus sih, awet, walaupun harga tidak terlalu mahal ya. Sekitar gue beli itu 150-160 ribuan. Nah, ini sama pemakaian gue dari awal sampai sekarang, dari RPM, bensin, kilometer sampai kecepatan ini normal, nggak ada masalah sama sekali sih guys. Itu bensin ini normal, tidak ada akurat, dan gua udah nempuh jarak 694 km. Nah, dari awal gua pakai ya guys ini speedometer, udah gua jarak tempuh segini. Nah, ini sesuai guys. Nah, RPM-nya pun sesuai, cuman emang untuk speedometer ini RPM-nya terutama kalau dipakai di bit FI injeksi itu cuman sampai 5.000 ya guys. Nah, dia mentok di 5.000, nggak nyampe ke kayak 7.000 8.000 tuh nggak bisa guys, dia mentok ke 5.000 doang. Nah, kayak gini penampakannya guys. Dan banyak yang tanya di kolom komentar gue, bang, bensinnya itu akurat nggak? Ini bensin akurat guys. Nah, ini bensin akurat ya. Cuman untuk pengkabelannya kayak gini guys, cuman gini doang. Nah, kabel bensin ini, nah kabel biru dari speedometer ini, cuman kalian pasangkan saja seperti ini, terus kalian isolasi ya ke kabel bensin bawaan motornya yang warna kuning. Nah, ini guys, kuning strip putih. Kalian gini aja terus kalian isolasi guys. Ini udah akurat guys bensinnya. Nah, nggak ngaco lah gitu, sesuai. Terus untuk RPM-nya, nah ini kebetulan RPM-nya lagi gua cabut ya, kabelnya gua matiin. Nah, jadi nggak jalan. Nah, ini gua hidupin, RPM nggak jalan. Nah, kalian juga banyak yang tanya kabel RPM-nya ya guys ya. Nah, kabel RPM-nya sendiri untuk di bit FI, nah, kalian bisa sambungkan ke CDI, output CDI yang ada di samping bodi kanan sini ya. Di sini ada nih kotak kayak CD gitu. Nah, kalian jumper saya kabelnya dari situ. Oke guys. Tapi satu kelemahannya guys, saat kalian jumper itu kadang tiba-tiba tuh mesin itu susah dihidupkan ya guys ya. Kayak ibarat aki ngedrop guys. Jadi tidak ngisi lah, kalau ibarat mobil tuh ke alternatornya itu nggak ngisi guys. Jadi susah hidup. Makanya kenapa untuk RPM-nya gue cabut gitu guys. Gue belum nemu solusinya sih, nanti bakal gue cari. Nah, terus untuk kekurangan yang kedua ya guys dari speedometer ini, jika kalian pakai di saat siang hari pada pas jam 12, jam 1 pada saat panas-panasnya, speedometer ini tiba-tiba redup aja guys gitu. Tiba-tiba redup gitu. Tapi saat kalian matikan lagi mesinnya terus kalian hidupkan, itu dia normal kembali guys. Nah, ini kemungkinan sih kayak harusnya tidak stabil ya guys. Pernah gua cek
Nah, gue kebetulan pakai voltmeter juga nih. Pernah gue cek pada saat mati itu di sini. Nah, di voltmeter ini pada saat speedometer ini mulai redup, ini dia mencapai ke angka 15 guys, kayak nggak stabil. Nah, gua sih saranin ya guys, untuk kalian yang ngalami seperti itu, yang menggunakan speedometer ini, pakailah beli IC regulator yang 7812 guys. Itu untuk menstabil speedometer ini agar tetap di 12 volt ya. Nah, itu aja sih guys kekurangannya. Jadi kalian harus perlu tambahan IC regulator 7812 kalian pasang agar tetap stabil di 12 volt. Itu guys, agar saat kalian pakai pada siang hari atau saat trek-treknya itu speedometer ini tidak redup atau tidak mati ya guys ya. Itu guys. Nah, untuk kekurangan yang ketiga guys, jadi speedometer ini kadang-kadang nggak sering ataupun tiap kita jalan error ya guys. Cuman kadang-kadang si kecepatannya ini guys nih ngaco gitu, kecepatan. Tiba-tiba cuma dipakai 70 apa 80, si kecepatan ini sampai 100 lebih, 120, 130 kan nggak masuk akal. Nah, kayaknya si sensornya ini ngaco guys. Ya wajar sih kalau menurut gue lah, namanya speedometer 150 160-an lah. Harga juga tidak bohong, cuman ya itu aja sih kekurangannya. Yang gue dapet sih baru 3 itu sih guys. Jadi yang ketiga ini yaitu si kecepatan ini kadang-kadang suka ngaco, kadang-kadang nggak sering guys. Itu aja sih menurut gue untuk kekurangannya. Nah, kelebihannya ya ini harga murah, terus awet sampai sekarang nih. Udah jalan 7-8 bulan gue pakai speedometer ini, nggak ada kerusakan apapun, nggak ada masalah apapun. Dan yang gue nggak habis pikir ya guys, kadang kan kalau yang namanya kabel speedometer manual ini, nah kayak gini ini kan kadang gampang putus atau rusak ya guys. Semenjak gue pakai speedometer ini sampai saat ini udah jalan kurang lebih 7-8 bulan nih, awet guys. Gitu, normal, tidak putus, tidak bermasalah kabel speedometer itu, jadi nggak repot ganti-ganti lagi. Itu sih guys, itu kelebihannya. Pertama ya harganya murah, terus awet, nggak ada rusak sampai sekarang, alhamdulillah. Buat kalian yang baru pertama atau baru mau pakai speedometer ini, ya gue sih cukup ngerekomendasiin ya guys gitu. Nah, jika kalian bingung juga, banyak yang tanya ini itu di kolom komentar, sudah saya jawab ya guys ya gitu. Untuk untuk kalian yang bingung misalnya baru pakai speedometer ini, bang kok kecepatannya nggak akurat ya, di sini kalian bisa setting ya guys. Ini warnanya pun bisa kalian rubah-rubah, terus dari kilometer per jam kalian bisa rubah juga gitu guys. Nah, untuk tombol setting ini udah gue pindah ke sini guys ya. Cuman ini lagi gue bongkar, lagi gue putus dulu kabelnya. Nah, ini kabelnya nih lagi gue putus dulu guys gitu. Jadi kalian bisa setting kecepatannya. Yang baru pakai misal masih ngaco, kalian tinggal sesuaikan di sini. Misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat untuk speednya. Nah, kalian bisa sesuaikan juga, di compare dengan GPS di map ya guys, lewat HP. Itu sih guys. Jadi nggak usah bingung-bingung. Untuk pengkabelannya pun di video sebelumnya gue udah jelasin secara rinci ya. Nah, mungkin buat kalian yang masih bingung, sekarang gue mau coba ulang lagi ya pengkabelannya gitu. Jadi urutannya itu guys. Nah, ini kabel tambahan buat settingnya guys. Jadi gue buat sendiri ya, gue buat pisah. Nah, ini yang tadi di tombol yang merah ini buat settingnya. Jadi kalian nggak perlu setting-setting di sini, itu akan merepotkan. Itu harus buka-buka batok si motornya ini. Terus untuk yang bensin, nah ini kabel biru speedometer. Yang dari speedometer ini kalian sambungkan ke
kabel bawaan bensin yang warna kuning strip putih ini guys. Terus kalian isolasi ya, biar tidak terjadi arus pendek guys. Terus yang kabel apa guys, gue lupa tadi ada, sebentar. Nah ini yang kabel merah ini dari speedometer ini kabel ke RPM ya guys. Nah ini lagi gue copot. Nah untuk yang kabel hijau sama hitam ini, nah ini negatif sama positif. Untuk yang hijau ini negatif, kalian bisa pasangkan ke bodi motor ataupun ke aki langsung bisa. Nah untuk yang positif ini, kabel yang positif yang hitam ini dari speedometernya bisa kalian pasangkan ke kunci kontak ya guys. Tuh, kalau kalian kurang jelas dengan penjelasan saya sekarang, kalian bisa cek video yang sebelumnya. Itu menurut saya udah jelas, saya jelasin pengkabelannya. Oke guys, mungkin video kali ini tentang kekurangan dan kelebihan speedometer ini cukup ya guys ya. Nah mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan berguna dan menjadi referensi untuk kalian untuk pasang dan beli speedometer ini gitu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.